Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Benda tersebut dapat saling bertukar informasi dengan benda lainnya. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal, internet, dan QR code. Namun sering juga diidentifikasikan dengan RFID atau Radio Frequency Identification. Dari pembahasan IoT singkat barusan, berikut ada beberapa unsur-unsur IoT, yaitu AI atau Artificial Intelligence, yaitu kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir. Lalu ada konektivitas atau hubungan koneksi antar jaringan. Di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Lalu ada perangkat ukuran kecil. Pada perkembangan teknologi saat ini, semakin kecil sebuah perangkat akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit, namun efektivitas dan skalabilitasnya menjadi lebih besar. Lalu ada sensor, yang merupakan unsur yang membedakan IoT dengan mesin canggih lainnya. Dengan adanya sensor, IoT mampu mendefinisikan sebuah instrumen. Lalu ada keterlibatan aktif. Ini adalah pembeda yang lainnya antara IoT dengan mesin lainnya, yaitu IoT telah mencapai metode paradigma aktif sebagai berbagai macam konten, produk, serta layanan yang tersedia. Lalu ada juga contoh-contoh dari penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada dalam bidang kesehatan. Contoh Internet of Things yang pertama dalam bidang kesehatan saat ini yaitu banyaknya teknologi advance yang dapat membantu kinerja dari dokter maupun tenaga medis. IoT ini sendiri juga membuat sebuah terobosan baru dalam pengembangan mesin dan alat medis untuk mendukung kinerja dari tenaga medis agar lebih efektif, tepat, dan mengurangi resiko kesalahan. Lalu dalam bidang energi. Pada dalam energi ini terdapat variasi permasalahan yang timbul, mulai dari polusi atau pencemaran, pemborosan, dan kurangnya pasokan sumber daya. Oleh karena itu, dengan IoT sendiri mampu untuk mengurangi beberapa risiko tersebut. Misalnya saja, dengan penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi pengurangan energi listrik. Lalu ada pada bidang transportasi. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya Anda selalu berkendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah Anda pelajari. Namun, apakah Anda sudah mengetahui saat ini ada penemuan terbaru di mana Anda dapat menjalankan mobil tanpa mengemudi sendiri? Lalu ada pula dalam bidang lingkungan umum. Contoh Internet of Things yang terakhir pada bidang lingkungan umum ini, di mana segala aktivitas manusia, tumbuhan maupun hewan dapat dipantau dan diawasi dengan menggunakan teknologi IoT. Misalnya saja untuk melakukan penelitian kualitas air harus dibutuhkan sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Lalu ada pula manfaat Internet of Things, yaitu memudahkan proses konektivitas, di mana proses konektivitas antar perangkat atau mesin akan semakin baik pada jaringan yang lebih baik. Maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Lalu ketercapaian efisiensi. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu yang melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya IoT. Lalu ada lagi meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Ini akan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Jadi mungkin jika suatu hari nanti akan muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat dengan tembok, bisa benar-benar terjadi.
Salah satu IoT yang beredar di pasaran yaitu yang digunakan oleh perusahaan Elon Musk, yaitu mobil Tesla. Tesla Inc. atau sebelumnya disebut Tesla Motor adalah perusahaan teknologi yang pengembangan dan produksi mobil bertenaga listrik. Tesla didirikan pada tahun 2003 oleh Elon Musk, Martin Eberhard, Mark Tarpenning, J.P. Stauber, dan Ian White. Pada tahun 2006, Tesla membuat sebuah prototipe dan sekaligus produk pertama mereka, yaitu Tesla Roadster. Tapi penjualannya itu tidak untuk khalayak umum. Baru pada tahun 2008 dipasarkan untuk khalayak umum. Tesla Roadster sendiri menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya. Berdasarkan hasil uji dari EPA, Environment Protection Agency, mobil ini dapat menempuh jarak sekitar 221 mil atau 356 km dalam sekali pengisian baterai. Selanjutnya, Tesla saat ini memiliki bermacam-macam jenis, yaitu model S, X, Y, J, dan Cybertruck. Tesla menggunakan teknologi sensor penggerak otomatis untuk memantau lingkungan sekitar mobil maupun jarak pandang secara jauh dan memastikan penumpang aman selama perjalanan. Tesla bisa terhubung secara nirkabel yang dihasilkan oleh teknologi IoT yang ada di mobil mereka dan langsung terhubung dengan handphone yang digunakan oleh user tersebut. Tesla secara otomatis mengimplementasikan teknologi firmware terbaru yang dihasilkan oleh pengembang. Baik, selanjutnya adalah terkait properti IoT dari Tesla. Tesla dibangun dengan sensor auto drive untuk memantau lingkungan di sekitar mobil ke segala arah yang mampu mendeteksi keberadaan fob kunci dalam jarak kecil dari perimeter serta deteksi ancaman peringatan dini. Mobil kendaraan ini adalah perangkat lunak yang diaktifkan dengan biaya tertentu. Tesla memiliki aplikasi seluler yang dapat membangunkan mobil dari tidur atau keadaan energi rendah di atas udara kapan saja. Dari aplikasi, Anda dapat menemukan lokasi, kecepatan, mode operasi mobil, suhu di dalam mobil, kondisi baterai, dan status pengisian daya. Anda juga dapat mengontrol banyak fungsi Tesla dari jarak jauh termasuk tanduk, lampu, sistem iklim, pengisian daya, dan bahkan mengotorisasi pengoperasian mobil dari jarak jauh. Kemudian adalah terkait fungsionalitas Tesla. Yang pertama, performa. Tesla merupakan mobil yang berfungsi penuh dengan kinerja yang luar biasa, bahkan versi paling lambat dari Tesla lebih cepat daripada banyak sedan yang berkinerja lebih tinggi. Model mobil D yang baru saja diperkenalkan melakukan 0-60 dalam 3,2 detik, secepat mobil produksi di dunia. Yang kedua adalah keamanan. Tesla digolongkan oleh laporan NTSA, National Transport Safety Authority, sebagai mobil teraman yang pernah dibangun dan paling efisien. Tesla memecahkan mesin setelah menerapkan kekuatan yang setara dengan 4 Tesla yang ditumpuk di atap mobil mesin kehabisan tenaga. Kemudian yang ketiga adalah baterai. Salah satu pertimbangan terbesar dalam IoT adalah masa pakai baterai. Tesla akan berkendara antara 150 dan 400 mil tergantung pada konfigurasi baterai, kecepatan mengendarai mobil, dan berbagai opsi yang Anda gunakan saat mobil menyala. Tesla membuat stasiun supercharger pengisian cepat yang tersedia untuk semua pemilik seumur hidup yang disertakan dengan biaya mobil atau dengan biaya tetap sebesar $2.000 untuk baterai yang lebih kecil. Kemudian adalah terkait pertimbangan IoT. Yang pertama, privacy. Masalah privacy dengan Tesla termasuk fakta bahwa Anda dapat mengetahui di mana dan apa yang Anda lakukan dan pergi, serta bagaimana Anda sampai di sana. Orang-orang berpotensi mempelajari kebiasaan mengemudi Anda, atau bahkan berpotensi mencari tahu bahwa Anda mengalami tanda berhenti. Mobil yang terhubung ke ponsel Anda memiliki akses ke kontak dan informasi lainnya, sehingga dikhawatirkan berpotensi terinfeksi virus. Dapat memberikan informasi ini kepada orang-orang yang tidak bermoral. Kemudian adalah keamanan.
Kekhawatiran terbesar untuk IoT Tesla bukanlah privasi, tetapi sebagai resiko keamanan. Saat ini, Tesla adalah mobil teraman di dunia yang pernah dibangun menurut NTSA atau National Transport Safety Authority. Namun, ada banyak faktor bagi Tesla untuk mencari resiko keamanan yang tidak konvensional, termasuk untuk mematikan mobil dengan cara mengemudi bisa berbahaya, serta melakukan apapun untuk mengerem. Bahkan ada kemungkinan jika sebuah aplikasi menyebabkan Tesla harus reboot atau berkedip layar atau konsol driver sedemikian rupa sehingga mobil menjadi tidak dapat dioperasikan dalam waktu yang singkat saat mengemudi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata ataupun pengucapan dan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.